Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, menjawab salam itu kalau kita menjawab waalaikumsalam 10 pahalanya. Kalau kita tambahi waalaikumsalam warahmatullah itu 20. Begitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti 30. Pilih yang mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang lengkap menjawab salamnya dimudahkan rezekinya. Yang belum mendapat jodoh diberikan jodohnya. Yang sudah berjodoh tambah lagi jodohnya. Oh, bapak-bapak langsung aminkan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Edi Gunawan, Kepala Kampung Berimbang beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta anggota kalau hadir, Bapak Ketua RT 456, betul ya, di Kampung Berimbang, Bapak Ibu Ketua pemuka, tokoh agama, pemuda, alim ulama, ustadz ustazah, panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, ketua PBI, ketua masjid, dan seluruhnya tanpa saya bisa menyebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir maupun yang tidak hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memanjatkan puji syukur karena berkat hidayahnya, nikmatnya, kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita ini tidak hanya sebatas seremonial, tidak hanya sebatas kita memperingati Isra Mi'raj, tapi kita ingin juga mengambil dan membawa pulang oleh-oleh sebagaimana yang tadi disampaikan oleh ketua panitia atau ketua takmir masjid kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya tidak perlu memperkenalkan, semuanya insya Allah kenal saya, nggih? Kenal Bu? Nah, cuma anak saya mungkin yang belum dikenal. Ini anak tunggal saya, ya, Ahmad Syafiq Ramdhani Daud, satu-satunya anak laki-laki. Saudaranya semua perempuan. Dia anak yang ke-6. Ya, adiknya lagi ada yang perempuan, mereka bertujuh. Ada yang ke-8 di sini? Ada. Pak Ma'ruf 9 Pak ya? Apa 11 ya? Nah, dulunya belajarnya di situ dengan Pak Ma'ruf. Ternyata kesampaian cuma 7 aja. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj.
Kita ingin pelan-pelan mempelajari dan memahami apa sesungguhnya Isra itu. Isra itu Bapak Ibu, pelan-pelan saya ingin sampaikan ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Tadi sudah dibacakan oleh anak kita. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang sekelilingnya, kata Allah, kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kita pelan-pelan membahas ayat dasar daripada peringatan Isra Mi'raj ini. Karena Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, ketika Rasulullah bercerita, menyampaikan berita ini kepada penduduk Mekah, khususnya orang-orang yang tidak percaya, kafir Quraisy pada waktu itu, khususnya dedengkot kafir Quraisy, kesenangan mendengar ini. Dedengkot kafir Quraisy yang menantang perjuangan Rasulullah kita kenal dengan Abu ayo siapa deh yang menantang dakwah Rasulullah? Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan waktu itu, campur sekalian dengan Abu Gosok. Jadi begitu mendengar berita kalau Rasulullah itu diperjalankan Isra Mi'raj, mereka kesenangan. Kenapa? Karena menurut logikanya dia, ini Muhammad pasti gila, ini Muhammad pasti tidak waras. Karena apa? Karena memang kalau akal kita nggak akan nyambung, nggak akan nuntut, nggak bisa kita berpikir. Coba bayangkan, Isra itu Bapak Ibu, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, jaraknya kurang lebih 1.500 km. Yang kalau waktu itu dilakukan perjalanan yang ditempuh dengan menggunakan paling banter waktu itu kuda atau unta, memakan waktu 1 bulan lamanya. Kalau Rasulullah berjalan dari kota Mekah ke Palestina, berarti 1 bulan baru dia nyampai. Kemudian dia balik 1 bulan, berarti 2 bulan dia gunakan waktu. Tapi ini Rasulullah, dia dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, langsung dia dimi'rajkan sekaligus, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum waktu subuh dia kembali lagi ke Masjidil Haram di kota Mekah. Maka akal kita manusia, apa iya kalau Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan? Maka Abu Jahal waktu itu senang. Karena apa dia senang? Karena akan menjadi bahan olok-olokannya. Kalau Rasulullah ini pasti sudah nggak beres, Rasulullah ini pasti sudah nggak waras. Nanti aja kau umumkan, nanti aku yang ngumpulin. Senangnya itu, coba perhatikan. Orang hasad, orang dengki, orang yang kotor hatinya, kalau mendengar berita yang menurut dia tidak masuk akal, senangnya luar biasa. Samalah kalau kita membawa berita yang menurut kita tidak masuk akal, wih senangnya. Tapi apa katanya? Tidak usah kau sampaikan, biar aku yang akan menyampaikan. Nanti saya kumpulkan halayak ramai, saya akan kumpulkan dulu warga. Akhirnya berakrablah dia dengan Rasulullah. Berakrab dengan Rasulullah dengan apa? Dengan harapan kalau dia ingin mempermalukan Rasulullah di hadapan kafir Quraisy penduduk Mekah pada waktu itu. Nanti setelah disampaikan, setelah berkumpul, barulah disampaikan. Tapi ada satu tokoh yang menjadi panutan, yang menjadi teladan, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya disegani. Ketika orang mempertanyakan kepada Abu Bakar,
Abu Bakar, apakah engkau percaya kalau Rasulullah Muhammad itu tadi malam ngaku-ngaku kalau dia sudah berjalan Isra Mi'raj dari Makkah ke Palestina, langsung dia ke Sidratul Muntaha? Apakah engkau percaya, Abu Bakar? Kata Abu Bakar, apakah berita ini langsung dari mulutnya Rasulullah? Betul, Rasulullah yang menceritakan ini. Kata Abu Bakar, kalau sekiranya berita ini dari mulutnya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu ceritanya, aku percaya, kata Abu Bakar. Maka inilah yang menyebabkan kebanyakan orang-orang penduduk Mekah yang makin yakin, makin percaya karena mendengar apa yang menjadi jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Maka diberilah gelar As-Siddiq Abu Bakar itu, yaitu orang yang mempercayai. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih seputar hikmah Isra. Jadi Isra itu kita sudah paham, Bu, ya. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya kurang lebih 1500 km yang ditempuh kalau waktu itu dengan unta atau kuda memakan waktu 1 bulan. Kalau bolak-balik dia 2 bulan, maka ini tidak akan masuk logika dan akal kita. Makanya disitulah diawali kata dengan Subhanallah. Apa artinya, Ibu? Maha suci Allah. Melihat sesuatu yang mengagumkan, melihat sesuatu yang membuat kita terbuai, membuat sesuatu yang kita merasa aneh, membuat sesuatu yang kita hanya tidak bisa berbuat apa-apa, maka ucapannya Subhanallah. Karena konsep ayat Subhanallazi asra bi abdi, maka yang di dalam ayat ini dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah itu, Ibu, bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Artinya kalau dia diperjalankan, bukan keinginannya Rasulullah untuk Isra Mi'raj itu, tapi Allah yang memperjalankan. Kalau dia diperjalankan, maka Rasulullah tahu beres. Ya, Bu? Karena bukan dia. Tapi kalau dia ingin berjalan, dialah yang menyiapkan kendaraannya, dialah yang menyiapkan bensinnya, dialah yang menyiapkan sangunya, dialah yang menyiapkan segala peralatannya. Tapi ini tidak. Karena konsepnya asra bi abdi, Allah lah yang memperjalankan. Maka kalau sudah Allah yang memperjalankan, bagi kita punya keyakinan ketika Allah mengatakan kun fayakun, begitu Allah mengatakan jadi, maka jadi. Paham, Bu? Ngerti, Pak? Ngerti, Bu? Aduh, belum ngerti nih. Paham? Harus paham, Bu. Kalau belum paham, belum lanjut ini. Ya. Jadi Isra itu sesuatu yang sulit untuk kita terima dengan akal, yang bisa kita terima dengan iman. Kita harus yakin bahwa ini benar-benar terjadi, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hadir, Daud Badaruddin ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan saya bisa hadir, bisa ada di dunia ini, apa kira-kira? Bu, Daud Badaruddin ada di sini, kira-kira apa yang menyebabkan saya di sini? Belum nyambung. Ada bapak ibu saya, Bu. Ya kan? Kita hadir di permukaan bumi ini karena ada orang tua. Ya kan? Berpikirnya kita manusia, ada anak pasti ada orang tua. Begitu kan? Tapi bagi Allah tidak. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau Allah berkehendak, jadi dia. Siapa itu? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak ada punya bapak, tidak punya ibu.
Tapi pikiran kita manusia, kita harus ada orang tua. Tapi bagi Allah, Dia yang berkehendak, sekalipun tidak ada bapak, tidak ada ibu, kalau Allah mengatakan kun, kalau Allah mengatakan jadi, maka jadi. Ini yang harus kita yakini. Sehingga tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi Allah berkehendak, jadilah Nabi Adam. Paham, Bu? Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi kemudian dia bisa lahir juga dari tulang rusuk yang diambilkan sebelah kiri, bengkok pula. Siapa itu, Bu? Siti Hawa. Makanya perempuan itu rada-rada bengkok, karena asalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Ibu-ibu kalau bengkok berarti tidak bisa dikencengin, karena kalau dikencengin bengkoknya patah. Pelan-pelan meluruskannya, karena kalau dia secepat-cepat tidak sabar, dia patah. Orang perempuan seperti itu. Tapi ingat, kelebihan orang perempuan jangan dianggap enteng. Dia lebih dahsyat, dia lebih hebat, dia lebih luar biasa dibanding laki-laki. Kenapa? 9 bulan 10 hari dia bisa membawa berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan sampai 4 kilo. 9 bulan 10 hari. Pada saat dia mengandung anaknya, coba bapak bawa gula setengah kilo aja, bawa ke kantor, bawa ke kebun, nenteng kopinya aja ke kebun susah kalau udah diantarin istri. Tapi ibu-ibu luar biasa. Kelebihan ibu-ibu dibanding bapak, dia memiliki kata 20.000 dalam sehari. Bu, ibu nyadar enggak? Ibu itu punya modal omongan 20.000 kata sehari. Laki-laki, kami laki-laki cuma 4.000. Makanya bapak-bapak yang biasanya ibu-ibunya, istri-istrinya yang pagi-pagi belum sarapan, belum ada kopi, belum ada teh, belum ada yang bisa dimakan, tapi ngomelnya panjang lebar, tahani aja bapak. Dia ingin menghabiskan kata itu pagi-pagi 2.000 sampai 5.000 dulu. Karena kalau tidak dikeluarkan, stres ibu. Makanya wajar kalau ibu itu ngomelnya seujung kampung. 5.000 sudah pagi-pagi, nanti siang-siang sedikit setor lagi 5.000, ya. Nanti sore-sore 5.000 lagi. Banyak modalnya. Malam mau tidur, anak belum pulang, ngomelnya ini kemana aja anak itu, ngomelnya panjang. Kenapa? Dia ingin menghabiskan 5.000 terakhir, sehingga sehari 20.000. Nah, kalau kami bapak-bapak bicaranya itu seadanya saja, ya. Yang penting-penting, tapi ingat, sekali bicara ngeri. Nah, itu bapak-bapak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka jadi. Itu yang menjadi keyakinan kita sebagai seorang Islam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, boleh dia jadi. Ada mamanya, ada ibunya, tapi ternyata tidak ada ayahnya. Tapi begitu Allah mengatakan jadi dia. Siapa? Nabi Isa, ibu-ibu. Itu yang di zaman sekarang sering kepengen dicontoh orang sekarang ini, ya. Ada mamanya, tidak ada bapaknya. Summa na'udzubillah. Jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngikut-ngikut Nabi Isa, ya. Ada mamanya, tidak ada bapaknya, tahu-tahu ada anaknya. Allah yang mengatur seperti itu untuk Nabi Isa. Ibunya Maryam. Maka boleh ketika Allah mengatakan dan kepengen menjadikan sesuatu.
Paham Bu? Ngerti Bu? Baik. Api itu panas. Ya Bu? Api panas. Tapi kalau Allah berkehendak dingin, Nabi Ibrahim dilemparkan ke lautan api yang dikumpulkan kayu bakar menggunung, lalu kemudian dia dibakar, dilemparkan oleh Raja Namrud karena dia membangkang kerajaannya pada waktu itu, menantang ketuhannya, lalu kemudian dihukum, dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Tapi Allah berkehendak, menurut kita api itu panas, tapi Allah berkehendak disuruh api ini dingin. Ketika golakan api ini selesai, bangkit pelan-pelan Nabi Ibrahim. Bukannya hangus, tapi dia menggigil bangkit kedinginan, ibu-ibu. Coba kita kena api, enggak usahlah api yang bergejolak, puntung rokok kena ke jari atau ke tangan, pasti kita loncat. Sekalipun orang yang perokok, sekalipun orang yang perokok, kalau kemudian ada kena, loncat. Ada yang tidak loncat kena api? Insya Allah loncat semua. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lagi-lagi keimanan kita terhadap peristiwa spektakuler, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang luar biasa, harus kita yakini bahwa ini benar-benar terjadi. Itulah Isra. Isra itu perjalanan mendatar, Bapak Ibu. Perjalanan mendatar dimaksudkan Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Mekah ke kota Palestina, masih dari bumi ke bumi. Apa hikmahnya? Perjalanan mendatar ini mengajarkan kepada kita hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Yuk kita jaga, silaturahmi kita tetap terjaga, persatuan dan kesatuan kita tetap terjaga. Jangan ada kelompok yang ini, kelompok yang itu. Ngerti Bu? Maka diajarkan melalui, sangat mungkin kalau Allah misalnya dari Masjidil Haram langsung dia ke langit, boleh sekali. Tapi Allah ingin mengajarkan perjalanan mendatar ini, ingin mengajarkan bagaimana kita manusia ini hidup antara sesama manusia. Maka jalin ukhuwah. Jangankan orang yang berbeda agama, ya. Jangankan kita yang satu agama, orang yang berbeda agama saja tidak boleh kita musuhin. Harus kita hidup damai, berdampingan, saling tolong menolong. Apatah lagi jelas-jelas kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Nah, saya kepingin dan mengajak kepada kita semua, ayo masyarakat Gurimbang yang di Tran ini maupun yang di Kampung Induk, jangan sampai terjadi terpancing dengan gesekan, isu, omongan, fitnah. Jangan. Yang penting kita bagaimana membangun kampung ini, masing-masing punya peran, masing-masing punya potensi. Itu yang kita harapkan. Kalau kita sudah saling gesek, saling gosok, saling gasak, selesai urusan. Maka hikmah daripada Isra, yuk jalin komunikasi, hubungan antara sesama manusia. Masih Isra dari masjid ke masjid. Kenapa disimbolkan dari masjid ke masjid? Karena memang Islam ini simbolnya itu masjid, Bapak Ibu. Dulu pernah tidak membayangkan kalau masjid kita goyang? Ingat? Yang masih kayu, masih panggung? Ingat kan? Kita kalau udah masuk masjid kita dulu itu bergoyang, Bapak. Saya sempat merasakan kecil, tai cicaknya di mana-mana. Kalau kita mau numpang sholat, dikibas baik-baik dulu ini apa sejadahnya. Ya Allah, hari ini coba perhatikan,
2-30 tahun berikutnya kita punya masjid yang mega, masjid yang enak, ada kaligrafinya, ada kipas anginnya. Sebentar lagi kita nanti pasang AC kalau Pak Lurah ngasih. Kan kalau saya bilang kalau ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, makna Isra itu disimbolkan dari masjid ke masjid. Kita umat Islam ini jaga masjid ini. Jangan sampai vakum, jangan sampai tidak ada kegiatan. Ya, saya ini rajin sholat zuhur di sini. Alhamdulillah ada imam satu, ada makmum satu. Nah, mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj ini, ayo rame-rame. Ya minimal 1 saf, 2 saf seperti di masjid kampung. Saya tidak memuji kampung, tapi yang jelas itulah orang-orang yang bisa kita contoh bagaimana memakmurkan masjid ini. Kita boleh berlomba-lomba untuk bagaimana menghiasi, membagusi masjid ini, tapi jauh lebih penting kita harus membangun orang yang mengisinya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut lagi. Makna Isra itu ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, dia tanggalkan, dia ikat dulu kendaraannya, karena kendaraannya itu borak, Ibu. Borak itu dalam riwayat dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Seperti itulah kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah, dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail. Lagi-lagi saya katakan, jangan membayangkan gimana ya kira-kira. Enggak usah kita bayangkan seperti Fortuner, Pajero dan sebagainya, atau jet dan lain sebagainya, tidak perlu. Yang jelas kita yakin ini borak yang menjadi kendaraan Rasulullah, dibawa malaikat dan Mikail. Itu Rasulullah taunya anteng duduk dan pergi, kemudian nyampe di mana tujuannya. Ketika dia singgah dulu sementara sampai di Masjidil Aqsa, ini borak dia ikat dulu, Bapak Ibu. Diikat itu isyarat kepada kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu, Bapak Ibu, bahasa yang mudah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai salah di dalam memaknai tawakal. Tawakal itu ada proses usaha, ada proses ikhtiar, ada usaha-usaha yang dulu kita lakukan. Kalau kita punya motor, punya mobil, punya sepeda, jangan gantung kuncinya di situ, Bu. Kunci dulu dia, diopkan dulu. Kalau perlu kunci stangnya, periksa kabinnya, periksa bagasinya. Kalau ada dompet, ada HP, ada barang berharga, amankan dulu dia. Tapi sudah kita kunci setang, sudah kita amankan, ternyata hilang. Berarti itulah takdir. Tapi kalau kita biarkan kuncinya tergantung, kita biarkan barang-barang berharga ada di sana, itu maunya kita berarti. Disitulah pemaknaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan segala urusan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Bukankah Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini disebutkan dalam riwayat karena tahun duka, bersedihnya Rasulullah karena ditinggal pamannya Abu Talib, lalu kemudian tidak begitu lama ditinggal pula oleh istri terkasihnya Sayyidah Khadijah. Maka bulan dan tahun yang bersamaan dia dalam keadaan sedih luar biasa. Setelah dia ditinggal kedua orang yang dicintai ini, lalu kemudian dia pergi untuk dakwah, melanjutkan ke negeri Taif. Di Taif tidak disambut tapi disambit. Dilempar dengan kotoran hewan, dilempar dengan batu, dicaci maki, dihina, sampai mengalir darah beliau. Jibril seorang malaikat sampai gregetan ini melihat penduduk Taif.
Ya Rasulullah, kalau engkau mau aku pindahkan gunung Uhud ini, lalu kemudian aku letakkan di kampung Taif ini, selesai sudah penduduk Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka belum paham, mereka belum mengerti. Nah, hikmah yang terkandung di dalam betapa Rasulullah diuji oleh Allah sedemikian rupa, bahwa sandaran kita dalam hidup ini jangan bersandar kepada sesama manusia. Kalau kita menyandarkan hidup ini kepada sesama manusia, siap-siap kita kecewa. Paham, Bu? Boleh kita berharap dengan Pak Daud, berharap dengan Pak Edi, Pak Kakam, berharap dengan Pak RT, boleh. Tapi jangan sepenuhnya mengharap kepada sesama manusia. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diambil orang-orang kekasihnya daripada Rasulullah? Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada kita, jangan kau bergantung. Begitu dia berdakwah dihalangi kafir Quraisy, yang datang dan muncul dan membantu adalah pamannya, karena pamannya disegani di kalangan kafir Quraisy sehingga dakwahnya menjadi lancar. Siti Khadijah adalah orang yang kaya raya, tempatnya curhat, tempatnya berbagi, dan dialah wanita pertama yang menerima ajaran agama Rasulullah SAW. Tetapi itu yang menjadi sandaran selama ini, tempat berbagi, duka, cerita, bahagia, lalu kemudian diambil oleh Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita semua, kalau kita bergantung kepada sesama manusia, pasti kita akan kecewa. Makanya saya belajar untuk tidak menggantungkan harapan kepada sesama manusia. Paham, Bu? Jadi boleh kita menggantungkan kepada sesama manusia, tapi jangan sepenuhnya. Sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah yang berikutnya, sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu dibelah dadanya, Bapak Ibu. Dibelah dadanya yang kedua. Kalau yang pertama pada saat dia seperti anak-anak kita ini, pada saat dia bermain dibawa malaikat Jibril ke atas batu, dibelah lalu kemudian dicuci dengan air suci, air Zam-Zam, dicelupkan di air cuci itu, dibersihkan hatinya. Tapi yang kedua sebelum Isra Mi'raj pun melakukan hal yang sama, dibedah, diangkat hatinya, lalu kemudian dicuci dengan air suci. Ini juga hikmahnya, bahwa setiap kita yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan harus berangkat dari niatan yang tulus, ikhlas dan suci. Biar bagaimanapun amal-amal kebaikan kita kepada orang, amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak didasari niatan yang tulus, hati yang bersih, hati yang suci, maka semuanya tertolak, Bapak Ibu. Nah, yang dirahmati Allah Bapak Ibu, kita ke Mi'raj. Cukup saya kira Isra ini sangat paham bahwa perjalanan Isra itu mendatar, baru Mi'raj. Mi'raj inilah yang disebut perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Itu disebut perjalanan menaik. Perjalanan dari bumi ke langit, langit 1 sampai 7, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau bahasa mudahnya, Mi'raj itu naik. Sendal baru kita beli, terus kita pakai, namanya apa itu? Naik. Beli motor terus kita pakai, namanya naik. Naik itu Mi'raj. Mi'raj itu naik. Jadi setiap sesuatu yang kita naiki artinya Mi'raj. Paham, Bu? Ketika Rasulullah di Mi'rajkan ini, di langit 1, 2, 3 sampai ke 7, kemudian Sidratul Muntaha, Rasulullah kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Bapak Ibu inti daripada peringatan Isra Mi'raj itu. Adik-adik, konsentrasi saya.
Nanti ada pertanyaan, ya. Siap-siap. Halo. Adik-adik. Ya. Nanti ada pertanyaan ya. Bagaimana tadi ya? Inti dari peringatan Isra Mi'raj, begitu Allah bertemu dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jibril pada waktu dia di langit ke-7 tidak ikut ke Sidratul Muntaha. Kata Jibril, saya di sini aja. Engkau lanjut bertemu dengan Tuhanmu. Disitulah terjadi pertemuan Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu daripada Allah itu. Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Bacaan apa ini, Bu? Tasyahud. Tasyahud awal kita. Kemuliaan, keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Itu cara Rasulullah mengetuk pintu arsy, pintu langit untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Lalu kemudian Allahumma shalli ala at-tahiyyatul mubarakatuh salatut tayyibalillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Jadi keselamatan, kesejahteraan milik Nabi Muhammad SAW untuk Muhammad SAW. Itu kemudian dijawab oleh Rasulullah bahwa wa ala alihi ibadillahi sholihin. Jadi keselamatan, kebahagiaan aku bersama orang-orang yang soleh. Di situ luar biasanya Rasulullah tidak ingin dirinya saja, tapi dia libatkan semua orang yang beramal saleh. Maka disitulah terjadi yang namanya perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Selesai sudah peringatan Isra Mi'raj kita, Bapak Ibu, bahwa Rasulullah begitu bertemu dengan Allah, Allah memerintahkan sholat kita 50 kali dalam sehari semalam. Begitu Rasulullah pulang dan turun, bertemu dengan Nabi Nabi Ibrahim di langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menyapa, ya Rasulullah, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Aku bawa perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, terlalu banyak gay. Bakaya tuh banyaknya. Kau berpaling dulu. Minta kau dengan Tuhan, suruh kurangi 50. Umatku ini besar-besar, 50 itu tidak sanggupnya. Apalagi umatmu kecil-kecil. Kau minta dengan Tuhan. Baliklah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Minta dikurangi. Dalam riwayat diceritakan 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Kalau sholat kita ini 50 kali, Pak. Kita waktunya sehari semalam berapa? 24 jam. Kalau 50 waktu kita sholat dalam 24 jam, taruhlah kita bagi 2, berarti setiap setengah jam kita harus sholat. Ya kan? Kan logikanya begitu. Walaupun kita belum tahu kalau misalnya sholat 50 waktu itu sholat apa namanya. Kalau hari ini kita tahu ada zuhur menjelang berbuka siang. Pada saat malam jadi siang itu subuh. Nanti zuhur tengah hari, menjelang malam kita asar, masuk kepada malam maghrib, menjelang tidur kita isya. Tahu kita. Tapi kalau misalnya 50 kali waktu yang diperintahkan itu jadi syariat, kita nggak ngerti kira-kira waktunya apa. Tapi yang jelas, begitu kita duduk-duduk ngopi merokok nunggu Pak RT datang, siapa tahu membagi BLT, Allahu Akbar, azan. Ini baru duduk-duduk ngopi menunggu Pak RT. Pak RT belum datang, padahal sudah diharap-harap mudah-mudahan BLT-nya banyak. Tahu-tahu
Tidak lama kemudian, kalau kita petani baru nyiapin cangkul, baru kita bersihkan cangkul, baru kita mau pakaian perang kita itu kan ada kan kalau petani itu kan pakaian perang namanya, ya, pakaian yang digantung sampai seminggu 2 minggu tidak dicuci-cuci itu pakaian perang itu namanya itu ya. Nah ini jangan dibiasakan sampai berminggu-minggu Bu, Pak ya. Sama dengan daster perempuan. Kalau sudah enak menggantung, gantung terus sampai 2-3 minggu tidak dicuci. Kenapa tidak dicuci? Enak lembut. Wah, tapi suami yang kewalahan itu. Ya. Baru siap-siap kita ingin ke kebun, nyiapkan cangkul, nyiapkan parang, nyiapkan sepatu, sudah pakaian perang. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan lagi di masjid. Ya. Baru kita mau jalan, baru kita mau ngerjakan ini, baru kita mau ini. Apalagi seperti Pak Kakam yang sibuknya luar biasa. Aduh, belum menerima tamu ini. Hayya 'alas shalah. Baru tanda tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap setengah jam ada azan. Kita 5 kali azan saja sudah bosan. Apatah lagi yang sampai 50 kali ibu-ibu. Malam tiba, pengen kita dekat-dekat istri, ya kan? As-salatu khairum minan naum. Baru kita mau dekat-dekat. Gimana ceritanya? Nah itu tahu-taunya saya aja. Tapi yang pasti kalau setiap setengah jam kita sholat, terus kita bisa apa Bapak Ibu? Makanya supaya semangat kita sholat, bayangkan sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Ternyata cuma 5. Padahal 5 ini kata Allah sama hitungannya 50. Karena setiap 1 kali kebaikan dibalas 10 kali. Kalau 5 kali berarti 50. Sama hitungannya. Tetapi waktunya kalau kita 24 jam, sholat kita 5 menit saja, berarti cuma 25 menit. Masih ada 23 jam 65. Terserahlah berapa ya. Yang jelas 23 jam masih ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau judul ceramah tema kita ini meningkatkan kualitas ibadah sholat. Aduh, gimana mau meningkatkan kualitas ibadah sholat, Pak? Saya sholat juga belum. Nah, memulainya biasakan dulu untuk yang namanya ibadah sholat ini. Aduh, berat Pak. Tidak ada yang berat kalau kita mau Bu. Ya, kalau kita mau insya Allah tidak ada yang berat. Dipaksakan saja. Boleh jadi kita malu dengan orang, malu dengan tetangga, malu dengan mertua, malu dengan menantu, malu sesama manusia saja dululah. Ya. Jangan malu dengan Tuhan. Walaupun ujung dan goalnya harus kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk membelajarkan kita terbiasa melakukannya, malu dulu kita kepada sesama manusia. Ini masjid sudah waktu 12.20 kok enggak kedengaran azannya? Kemana orangnya? Jadi malu dulu dengan warga, malu dulu dengan sesama manusia, tidak apa-apa ya. Karena itu yang membuat kita bersemangat, termotivasi. Kalau kita bisa sholat 5 kali dalam sehari semalam 5 menit saja, itu sudah luar biasa. Orang sholat 5 menit itu sudah panjang. Habis hafalan kita kalau sudah sholat 5 menit ya. Karena kalau kita sholat 4 rakaat saja ya, 4 rakaat rata-rata kita tu'manina, kemudian sujud ruku, itu tidak bakalan sampai 5 menit ya. Malah ada yang ekspres, ada yang kilat khusus. Ini sebentar lagi kita Ramadan, sisa 31 hari lagi.
Kalau Ramadan itu yang jadi bayangan kita, lapar-lapar kita berpuasa, malamnya lalu taraweh. Alasan kita karena capek di siang hari berpuasa, ya sholat tarawehnya carilah yang kira-kira agak gas-gas sedikit. Agak gas sedikit enggak apa-apa, kita gaspol. Ya, cari imamnya yang kira-kira ekspres, eksklusif. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Coba buka YouTube, ada pondok yang 20 rakaat menghabiskan waktu cuma 7 menit. Wah. Katanya ini sudah 300 tahun sudah menjadi tradisi nenek moyang kami. Bisa dibuka YouTube-nya dengan segala keyakinan dan kepedeannya. Itu asli, Bu. Kalau dia sholat itu hampir-hampir kita tidak bisa membaca dan menelaah apa yang dia baca. Kalau misalnya kita sholat normal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan juga kepanjangan begitu, Bu. Kalau ada imam yang jarak-jarak antara ayat ke ayat juga kelamaan, itu bubar juga jamaah ya. Ini kelamaan juga. Jadi sedang-sedang lah. Jangan juga jeda waktunya antara ayat ke ayat itu memakan waktu sampai beberapa detik bahkan menit. Maliki yaumiddin. Aduh, yang garuk begatal-garuk. Ya. Jadi sedang-sedang saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminnya itu enak, Bu, sama-sama. Tapi kalau yang laju itu coba perhatikan aminnya aja sudah ndak enak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sholat atau apa kan? Jadi jangan hindari yang begini. Tidak ada dalil, tidak ada hukum. Karena sholat itu ada tu'maninahnya, ada berhenti sejenaknya. Karena sholat itu kita dialog dengan Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin curhat, kita ingin memohon, kita ingin meminta. Maka begitu kita ketemu dengan Allah, manfaatkan bertemu kita dengan Allah itu. Apa yang ada dalam hati kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kita melakukan apa-apa, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar dari alif sampai ro, lalu kemudian yang menjadi bayangan kita Allah Maha Besar itu yang bagaimana? Suami, istri, harta, uang, dunia, syahwat kecil semua. Urusan sawit, urusan kebun, urusan kecil semua. Kenapa? Kita sudah mengangkat takbir hanya Allah yang kita besarkan. Nah kita kan enggak begitu. Allahu Akbar. Jangan-jangan ada lagi yang menagih nanti. Hutang yang diingat. Ya, apalagi yang ketika kita belum sholat mencari sesuatu yang tidak kita dapatkan, nanti di sholat baru kita dapatkan. Ibu-ibu mau masak, cari korek, kemana-mana nyari korek, enggak ketemu. Tapi begitu Allahu Akbar, ya Allah, korek itu dekat kompor ternyata. Bapak-bapak ingin perbaiki motornya, cari obeng, enggak ketemu. Begitu Allahu Akbar, oh iya,
Ubeng dekat jendela ternyata. Kemana-mana sudah pikiran kita pada saat sholat. Ini baru Allahu Akbar. Bagaimana kalau kemudian kita masuk ke doa iftitah, Allahumma ba'id baini min khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma nakkini min khatayaya kama yunqas sabdu abyanu binad danas, Allahumma ksilni min khatayaya wassalji wal barad. Itu doa iftitah. Boleh yang biasa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi tawasila. Boleh wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati. Boleh. Tetapi maknai apa yang kita ucapkan, karena bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita memang enak, langsung nyambung. Makanya kalau di Arab kecil-kecil sudah ngerti dia. Sama di Inggris, biar mas baru lahir bisa bicara, bisa di bahasa Inggris. Sama di Burimba, kecil-kecil sudah dia bisa bahasa Berau. Karena bahasanya, Bapak Ibu. Nah, kita mungkin belum sampai kepada kualitas ibadah sholat, tapi saya ingin mengajak kepada kita semua, mari tegakkan yang namanya ibadah sholat ini. Tegakkan, paksakan Bapak Ibu. Karena yang namanya ibadah sholat ini dia khusus. Beda dengan zakat, beda dengan haji, beda dengan puasa, beda dengan syahadat. Kalau puasa ini sholat ini langsung itu Allah yang panggil Rasulullah untuk menerima. Kalau Pak Kakang ini punya prestasi di kampung, itu beda. Misalnya dia dipanggil camat, dipanggil bupati, dipanggil dengan gubernur. Beda kalau dia dipanggil presiden. Kenapa? Tingkatannya beda. Ini Allah yang membuat presiden, seluruh presiden Allah panggil. Untuk apa? Untuk menerima yang namanya perintah ibadah sholat. Makanya Bapak Ibu, jangan abaikan yang namanya ibadah sholat. Berapa menit sudah Bang? 50. 10 menit lagi Pak ya? Sanggup? Serius Bu? Enggak capek? Kalau 1,5 jam lagi sanggup? Sepuluh menit lagi ya, 10 menit. Jadi saking sholat ini ibadah yang mesti harus kita kerjakan, karena yang pertama kali nanti dihadapkan kita, diperhitungkan kita, dihisab kita sholat ini. Kalau baik ibadah sholat kita, insya Allah ibadah-ibadah lain juga akan baik. Maka upayakan. Aduh Pak, saya ini belum bisa yang namanya sholat, belum bisa baca apa-apa. Tapi selagi kita bisa bismillah, bisa membaca la haula wala quwata illa billah, bisa kita membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, sudah itu. Ya. Saya yakin kita bisa itu. Malah mungkin lebih hebat. Hafalan kita banyak. Cuma yang jadi masalah sholatnya ini kok berat, kok susah gitu ya. Jadi bayangkan, supaya kita semangat, bayangkan sholat kita itu 50 kali supaya kita bersemangat. Karena sholat ini Bapak Ibu, saking pentingnya kalau kita dalam perjalanan pun diberikan yang namanya rukhsah atau keringanan. Kita ke Samarinda, Balikpapan, Semarang, Jogja, Jember, Lamongan, kemana saja kita pergi, boleh kita yang namanya menjamak dan mengqasar. Apa maknanya? Saking yang namanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, yang jadi kebiasaan orang wanita atau perempuan selalu lalai dalam sholatnya itu biasanya ketika dia dapat tamu. Kalau sudah dapat tamu paling lama 5-7 hari, diundur-undur sampai 15 hari. Kenapa ndak sholat mah? Masih ada sedikit. Tanya lagi, kenapa? Ada lagi sedikit. Padahal kita yang harus menjawab jujur. Kalau dia berhenti waktu Isya itu kita wajib sholat.
Begitu dia berhenti waktu zuhur, pada zuhur itu kita wajib mandi. Itu orang perempuan. Tapi ternyata orang perempuan kan dia biasa aja, masih banyak. Tidak boleh, tidak boleh. Dalam fikih mengatur begitu sudah hilang dan tidak ada lagi kelihatan, wajib mandi dan wajib untuk kita sholat. Nah kita itu kadangkala suami aja kita bohongi. Ya. Kenapa tidak sholat, Mak? Belum, masih ada sedikit lagi nih. Kalau tidak percaya saya lihatkan ini. Sampai diancam begitu suaminya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah ibadah sholat kalau tidak bisa berdiri, kita duduk. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Dengan isyarat itu bisa dengan gerakan mulut, bisa dengan kedipan mata, itu isyarat. Tapi kalau sudah dengan isyarat pun tidak bisa, berarti kita yang menyolatkan mereka. Terakhir sudah itu, Bu. Ya. Jadi kalau sudah tidak bisa melakukan dengan isyarat, berarti kita yang masih hidup ini yang harus mensolatkan. Nah, Bapak-bapak, saya ingin himbau yang jarang-jarang ke masjid, ayo mulai bangkitkan lagi semangat ke masjid, ya. Bangkitkan semangat untuk ke masjid. Jangan nanti sekalinya ke masjid paling depan. Jarang ke masjid, sekalinya ke masjid paling depan. Di depan imam lagi dia. Jangan, Pak. Tidak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid paling depan imam. Itu pun hanya 4 takbir bolehnya. Jangan seperti Abu Nawas. Abu Nawas sholat mayit itu dia kerjakan sujud dan ruku. Kata orang, Abu Nawas sholat mayit ini 4 takbir aja. Namanya juga Abu Nawas, pintar ngeles. Ini mayat dosanya banyak, Pak. Tidak cukup 4 takbir, dia harus sujud dan ruku. Itu jawaban Abu Nawas. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada semua kita, khususnya laki-laki, makmurkan masjid ini. Jangan sampai terjadi kita yang jarang ke masjid, tahu-taunya ke masjid kita yang paling depan. Jangan, insya Allah, summa nauzubillah, jangan terjadi seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Persis 60 menit saya menyampaikan 1 jam. Mudah-mudahan sedikit yang saya bisa bagi pada malam hari ini menjadi catatan dan tambahan kita untuk mengintrospeksi diri kita, ya, mencubit kulit kita, merasakan diri kita, mengukur dan menghitung diri kita, supaya kita yang sulit melaksanakan ibadah sholat, tergeraklah hati kita supaya kita mau dan selalu bisa melaksanakan yang namanya perintah ibadah sholat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya maaf jika ada kata kalimat yang di sana sini banyak kesalahan, menyinggung perasaan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.